Siang ini rencananya jenazah Yaren Dinduru yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh kepala sekolah akan dimakamkan. Dan kita sudah terhubung dengan paman korban, Bapak Everianus Selaya. Selamat siang Pak Everianus. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Pak. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita ya Pak. Ya, terima kasih, Bu. Bapak, rencananya pemakaman dilakukan siang hari ini, apakah sudah selesai dilakukan Pak? Pemakaman anak kita itu dilaksanakan nanti sore. Dilaksanakan nanti sore ya Pak ya. Saat ini Ya, jenazah berada di mana Pak? saat ini jenazah berada di rumah orang tuanya. Sudah berada di rumah duka ya untuk kemudian nanti dimakamkan nanti sore. Ya, Baik, Bapak bisa diceritakankah ceritanya seperti apa sebenarnya hingga akhirnya anak dan ponakan Bapak ini meninggal dunia? baik, Mbak. Sedikit kami ceritakan, kejadian ini berawal di tempat prakerin keponakan kami ini di kantor camat Sidoarjo. Pada saat itu anak kami ini disuruh untuk memindahkan genset di salah satu mobil, namun almarhum ini bersama dengan kawan-kawannya tidak menuruti atau tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sekcam. Nah, setelah itu Pak Sekcam ini menyampaikan kepada anak-anak prakerin ini, saya akan laporkan kalian kepada kepala sekolah kalian. Nah, jadi jadwal pelaksanaan prakerin ini, Senin sampai Jumat itu mereka di tempat prakerin di kantor camat Sidoarjo. Setiap hari Sabtu mereka ke sekolah. Jadi pada saat mereka ke sekolah, hari Sabtu itu, tepatnya tanggal 23 Maret 2024, anak-anak prakerin ini beserta almarhum ini dipanggil di depan kelas oleh kepala sekolah. Diproses, kepala sekolah pada saat itu menanyakan apa kesalahan kalian di tempat prakerin. Namun anak-anak ini tidak jujur. Nah, jadi pada saat mereka tidak jujur, kepala sekolah memukul mereka. Nah, setelah kena pukulan, baru anak-anak prakerin ini jujur bahwasanya mereka ada kesalahan di tempat prakerin itu karena tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Pak Sekcam. Jadi karena baru jujur anak-anak itu sehingga kembali dipukul lagi oleh kepala sekolah. Katanya kenapa baru jujur. Nah, jadi setelah itu anak ini pulang sekolah, sempat juga memberitahukan kepada teman-temannya supaya pemukulan yang dilakukan kepadanya itu tidak diberitahukan kepada orang tuanya, karena alasannya takut dipecat. Nah, sehingga setelah sampai di rumah, almarhum ini keponakan kita dan mamanya juga pulang dari ladang, menyampaikan kepada ibunya bahwa kepalanya sakit. Nah, pada saat itu dia tidak jujur. Nah, jadi setelah itu ibunya membeli obat di sekitar warung situ. Kemudian sakit kepala anak kita ini tidak sembuh, malahan semakin sakit. Nah, sehingga beberapa hari kemudian baru anak ini jujur kepada ibunya bahwa kepalanya itu dipukul oleh kepala sekolahnya. Nah, setelah itu orang tuanya memberitahukan kepada pihak sekolah. Sehingga pada saat itu pihak sekolah menyampaikan kepada orang tua
supaya dibicarakan di sekolah. Namun pada saat itu tidak ada titik temu hasil pembicaraan. Pada intinya bahwa tidak ada itikat baik dari kepala sekolah ini untuk menyarankan anak-anak ini supaya disuruh berobat. Nah, jadi pada saat itu karena tidak ada itikat baik dari kepala sekolah, makanya orang tua siswa melaporkan kejadian ini kepada pihak Polres Nia Selatan. Barangkali demikian, Mbak. Bapak, tadi setelah dipukul berarti awalnya dipukul 2 kali ya Pak? Dari keterangan keponakan dan juga rekan-rekannya yang dipukul. Ya, Kemudian setelah dipukul mengalami kepalanya yang sakit tidak sembuh-sembuh dan kapan akhirnya dirujuk ke rumah sakit Pak? dirujuk ke rumah sakit itu sebelum melapor ke pihak Polres. Itu sebelum tanggal 11 itu nggak salah. Berarti pada saat ke Polres kondisi anak Bapak, keponakan Bapak ini sudah berada di rumah sakit ya. Lalu kondisinya seperti apa Pak pada saat sudah dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan harus dirawat inap? Nah, setelah sampai di rumah sakit, kondisi keponakan kita ini sudah mulai parah pengakuan dari medis, maka harus dirawat di rumah sakit Thomson Gunung Sitoli. Kata dokter diagnosanya apa Pak? Kata dokter berdasarkan penyampaian keluarga bahwa sedikit ada gangguan di kepalanya, ada beberapa saraf yang memang tidak aktif. Ada saraf-saraf yang terganggu, tidak aktif, yang diduga itu akibat pemukulan, dugaan dari keluarga ya Pak ya? Ya, demikian, Pak. Baik, pihak keluarga sendiri sudah melapor ke Polres dan hingga saat ini perkembangan kasusnya seperti apa Pak? Perkembangan kasusnya sudah kita serahkan penuh kepada penegak hukum, Pak, di Polres Nia Selatan. Baik, kemudian apakah pihak keluarga tahu atau mengetahui apakah pihak kepolisian ini sudah meminta keterangan dari pihak keluarga ataupun pihak sekolah terkait kejadian ini kah Pak? Jadi informasi yang kami dengar bahwa kalau dari pihak keluarga sudah diperiksa beberapa saksi, yang mana saksinya adalah anak-anak yang terlibat pada pemukulan pada saat itu dan juga siswa yang ada di dalam kelas menyaksikan kejadian itu. Dan kemudian informasi kami dengar bahwa beberapa dari saksi pihak sekolah juga sudah diperiksa dan termasuk kepala sekolah. Baik, Pak, ada berapa anak yang waktu itu mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah, Pak? Informasi yang kami dengar itu ada sebanyak 8 orang. 8 orang anak. Yang lain saat ini kondisinya seperti apa? Apakah keluarga mengetahui kondisi teman-teman almarhum, Pak? Kondisi kawan-kawan almarhum yang sepengetahuan kami ada yang sehat-sehat saja dan tidak mengalami sesuatu. Baik, kemudian proses penyelidikan kasus ini karena almarhum ini meninggal dunia tentunya terus berlanjut. Nah, yang diharapkan oleh keluarga apa, Pak? Harapan dari keluarga besar kita, terutama pelaksanaan otopsi jenazah korban supaya dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan adanya. Kemudian harapan keluarga, kami percayakan penuh kepada penegak hukum mengenai kejadian ini dan berharap juga supaya diberlakukan hukum yang setimpal kepada yang diduga pelaku. Demikian, Mbak.
Baik, hukuman yang setimpal dan yang seadil-adilnya ya Pak untuk keluarga, karena Ya, tentunya tidak ada yang bisa menghapuskan rasa kehilangan, telah kehilangan almarhum. Terima kasih paman korban Bapak Everianus Selaya telah bergabung bersama kami siang hari ini di CNN Indonesia. terima kasih Pak. Kak.